Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga, NIM 0543497717. Pada video ini saya akan menjelaskan aplikasi website yang saya buat, yaitu SITA, Sistem Informasi Tracking dan Bahan Ajar. Aplikasi ini dibuat menggunakan HTML sebagai struktur halaman, CSS untuk tampilan, JavaScript untuk logika dan interaksi. Tujuan aplikasi ini adalah menampilkan informasi bahan ajar, melakukan tracking pengiriman, monitoring proses DO, menampilkan rekap data, dan menyimpan histori transaksi. Sebelum membuat aplikasi, saya merancang alur sistem ini terlebih dahulu. Alur penggunaan aplikasi yaitu user login, masuk ke dashboard, memilih fitur yang tersedia. Data pada aplikasi ini bersifat statis dan disimpan di file data.cs. Kemudian ditampilkan menggunakan JavaScript dengan konsep DOM, Document Object Model. Digunakan untuk mengambil dan mengubah elemen HTML. Contohnya adalah get element by ID, inner HTML, dan style. Event handling untuk interaksi user, on click, key press, dan DOM content load. Untuk looping ini untuk menampilkan data banyak, for each, for in. Kondisional untuk logika, validasi login, warna progress, dan greeting waktu. Struktur project di sini, index untuk login, dashboard untuk halaman utama, stok untuk halaman bahan ajar, monitoring untuk progress monitoring DO, rekap untuk rekap data bahan ajar, dan history untuk history transaksi. Foldernya saya di sini ada css style.css, jsscript.js, jsdata.js, dan assets untuk logo UT itu sendiri. Struktur ini memudahkan untuk pengembangannya. Di halaman pertama ini ada login. Di login ini memasukkan email dan password. Saya menggunakan DOM untuk ambil input, kondisional untuk validasi. Validasi di sini tidak boleh kosong, format email harus benar, dan password minimal 4 karakter. Contohnya, saya langsung klik tombol masuk, ada pop-up email dan password harus diisi. Kemudian saya mencoba memasukkan email yang salah dengan password yang benar, Rina 123. Dan hasilnya email atau password salah. Saya akan memasukkan lagi email yang benar dan passwordnya kurang dari 4 karakter. Di sini muncul pop-up password minimal 4 karakter. Sini saya memasukkan password lebih dari 4 karakter tapi dengan password yang salah. Pop-up-nya masih email atau password salah. Kemudian saya akan memasukkan password yang benar, Rina 123. Pop-up muncul. Di password di emailnya saya masih salah. Saya coba yang benar. Nah, di sini ketika password dan email itu benar, pop-up-nya akan login berhasil sebagai Rina Wulandari. Kita oke dan masuk ke dashboard. Di sini dashboard menampilkan judul aplikasi, greeting otomatis. Kebetulan saya di sini merekamnya malam, jadi selamat malam. Tapi ketika pagi ini
otomatis berubah jadi pagi dan seterusnya. Kemudian ada tampilan user login. Nama user login ini diambil dari local storage, kemudian ditampilkan ke halaman menggunakan DOM. Untuk greeting ini menggunakan new date get horse dan kondisional untuk menentukan pagi, siang, sore, malamnya. Kemudian saya akan klik tracking pengiriman. Ketika tracking pengiriman ini kita harus memasukkan nomor DO nya. Saya akan memasukkan nomor DO yang salah terlebih dahulu dan muncul nomor DO tidak ditemukan. Tapi ketika saya memasukkan nomor DO yang benar, di sini terlihat progresnya udah 100%, kemudian selesai diantar. Progres bar ini dihitung dari jumlah perjalanan. DOM untuk ubah width, kondisional untuk warna. Ketika progres barnya kurang dari 100%, dia akan berwarna biru. Tapi ketika kurang dari 50%, dia akan berwarna kuning. Kita coba untuk yang kurang dari 100%. Nah, warnanya akan biru. Timeline ini ditampilkan menggunakan looping data perjalanan. Sekarang kita ke informasi bahan ajar. Informasi bahan ajar ini menampilkan data dari data bahan ajar dalam tabel menggunakan for each dan inner HTML. Ini contoh dynamic rendering dengan DOM. Di sini terlihat kolomnya ada kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis barang, edisi, stok, dan cover buku ini sendiri. Sekarang kita lanjut ke monitoring progress DO. Di sini menampilkan semua data pengiriman. Saya ini menggunakan for in untuk progresnya. Di sini yaitu jumlah perjalanan dibagi 6 dikali 100. Untuk warnanya 50% ke atas atau kurang dari 100% itu warnanya biru, untuk kurang dari 50% warnanya kuning, dan 100% itu hijau. Di sini menggabungkan antara loop, kondisional, dan DOM. Sekarang kita pindah ke rekap bahan ajar. Di rekap bahan ajar ini menampilkan total item dan total stok. Di sini sama juga menggunakan loop, terus penjumlahan dan grouping. Ini menunjukkan pengolahan data di JavaScript. Sekarang kita klik history transaksi. History transaksi ini menampilkan semua riwayat pengiriman dari data tracking dalam bentuk tabel menggunakan looping dan DOM. Di aplikasi ini saya menggunakan HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript. Fitur utamanya adalah DOM untuk manipulation, event handling, dynamic rendering, validasi input, dan local storage. Pada bagian login dan logout, saya menambahkan sistem keamanan sederhana. Saat login berhasil, digunakan sebagai session sederhana. Kemudian saat logout, menggunakan replace agar tidak bisa kembali ke halaman sebelumnya. Contohnya seperti ini. Ketika klik keluar, ada pop-up yakin ingin keluar, oke. Ketika di back di browser, dia tidak bisa kembali lagi ke menu.
Untuk keamanan ini, kesimpulannya, user tidak bisa masuk lagi login, tidak bisa kembali setelah logout, session dikontrol dengan local storage. Kesimpulan dari semuanya untuk aplikasi ini, aplikasi Sita berhasil dibuat dengan fitur informasi bahan ajar, tracking pengiriman, monitoring progres, rekap data, dan histori transaksi. Aplikasi ini bisa dikembangkan lagi untuk kedepannya menggunakan database, kemudian login real user, dan menggunakan API tracking. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.